Bapak Ibu sekalian, mohon izin kami menyampaikan bersama tim, mohon Bang Teguh, Bang Dedi untuk naik ke atas panggung, Bang Nurali, Pak Yosep, Kang Yana, Bang Rasid. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami akan menyampaikan dan semua yang hadir di samping kami ini akan menunjukkan inilah. Jadi kami tidak hanya cerita golok itu apa, jadi kami cerita golok sepuh yang ada di kami dan cerita legendanya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Pak Rektor, Pak Ketua Yayasan, Pak Pembina, kan yang sangat bangga hari ini kami kedatangan Pak Direktur Promosi Dirjen Kebudayaan, Pak Kementerian Kebudayaan, Pak Raden Usman Effendi. Beliau ini yang mengurusin urusan ke UNESCO, Bapak. Jadi alhamdulillah beliau langsung hadir. Jadi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada hari ini terekam juga oleh beliau dan semoga juga audiensi kami ke beliau kemarin, mudah-mudahan golok rute UNESCO bisa naik pada 2027 ya Pak Usman. Mohon doanya Bapak Ibu sekalian. Karena di UNESCO, pendaftaran UNESCO itu setiap tahun tanggal 31 Maret, setiap tahunnya. Jadi kalau tahun ini pasti tidak keburu, mudah-mudahan di tahun 2027 kami bisa. Hadir juga di sini Mama Mukawahli, para tokoh-tokoh budaya, Mama atur nuhun, Abah Hali dari Galuh Ciamis, atur nuhun Abah Hali, Suhu Guntur, atur nuhun. Pak Guntur Santoso ini salah satu tokoh Bapak Ibu sekalian yang selalu memulangkan benda pusaka kita dari Belanda. Beliau luar biasa dengan biaya sendiri, dana sendiri, dan beliau selalu berusaha membawa pulang pusaka-pusaka kita yang ada di Belanda. Ini kehormatan bagi kita kedatangan tamu beliau dan seluruh sivitas Akademi Universitas Pakuan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Wali Kota hari ini diwakili oleh Pak Sekdis dan Kesbang. Beliau akan datang ke lokasi ini rencana jam 5-10 menit. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin kami agak panjang karena kami menjelaskan ini nanti langsung. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, kami ini langsung. Kenapa saya tidak mengambil sambutan pada pagi ini? Karena kalau saya sambutan, pembukaan, para pejabat pulang, sehingga tidak menikmati makan cucurak bersama kami. Nah, makanya kami agak panjang, supaya habisnya nanti kita sama-sama makan bersama. Itu Pak Rektor, sehingga sarasehannya nanti siang jam 1. Jadi lanjut. Jadi ini kami hari ini adalah melakukan GPSN Rutu Kampus. Ini yang kedua. Pertama kami difasilitasi oleh Universitas Taman Siswa Yogyakarta. Ini hadir perwakilan Pak Dodi Bimo dari Universitas Taman Siswa Yogyakarta. Dan kenapa waktu itu ke Jogja? Karena kalau kami promosi golok terus-terusan di Banten dan Jawa Barat, maka saya sama dengan dakwah. Ngajak orang Islam masuk Islam di dalam masjid, kan gitu. Makanya saya melakukan siar ke Jogja. Di sanalah banyak pecinta keris yang akhirnya beliau mencintai golok. Dan mudah-mudahan Pak Raden Usman yang orang Jogja ini juga mencintai golok ya Pak. Mudah-mudahan. Terima kasih. Jadi kami sudah melonsing 2 buku golok dan 1 buku kami sudah serahkan ke Library UNESCO. Saya ke Paris tahun lalu. Kemudian kami akan sampaikan kupas nanti tentang Sang Siksa Kandang Karesian. Kenapa saya menyebut golok, tidak menyebut bedok? Karena literasi yang ada dalam kitab kuno Sang Siksa Kandang Karesian ini adalah namanya golok. Lanjut Bapak Ibu. Ayo kita lanjut. Saya nggak ada ini ya. Jadi ini launching kami, lanjut Pak. Nah ini kenapa orang dulu bawa golok, orang Baduy kecil gak bawa golok, orang kita Pasundan, Betawi semuanya bawa golok.
Lanjut. Nah, ini dalam Sang Hyang Siksa Kandang Karsian sangat jelas. Naskah ini merupakan naskah kuno yang Maret 2025 lalu sudah disahkan di UNESCO. Jadi kalau naskahnya sudah disahkan di UNESCO, ya goloknya kemungkinan sudah valid bahwa golok bagian dari itu. Jadi gagaman Sang Prabu Mah, ya, pedang, golok, abet, pamut, yaitu masuk bagian termasuk keris. Jadi inilah pusaka raja yang disebutkan oleh Sang Hyang Siksa Kandang Karsian yang ditulis tahun 1519. Kerajaan Sunda berkuasa 1482 sampai 1521. Artinya kitab ini dicatat sesuai pada masa kerajaan itu dan dia mencatat apa sih pusakanya Raja Pajajaran pada saat itu. Lanjut. Nah, kemudian warisan tak benda itu apa saja ya? Mungkin ini nanti Pak Raden Usman yang menguasai. Artinya ada beberapa kenapa kami bisa masuk ya karena kami melihat celah bahwa di sini bisa masuk. Lanjut, Mas. Inilah, ini beberapa bedok di tanah Pasundan, di sebelah kanan beberapa golok yang disebut di tanah Pasundan. Jadi kalau kita melihat di sini sebenarnya bedok itu bagian golok, golok ya bedok. Nah, tapi kenapa kami memilih nama golok tadi karena ada literasinya. Dan di sana di sebelah sana juga ada beberapa golok panjang. Dulu kalau di bawah sini ada yang ketutupan ini, zaman tahun 1926 sudah ada juga gopang panjang. Gopang panjang ditulis oleh seorang budayawan Kuningan tahun 1926. Nah ini peredaran golok pada masa lalu di pemerintahan yang lalu. Jadi macam-macam golok, ada yang lurus, ada yang panjang, ada yang belok, ada yang pendek, ada yang bengkok kan gitu kan. Jadi lanjut. Nah ini bagian-bagian bilah golok mungkin nanti karena pendek jadi kita dulu. Jadi ini bagian-bagian bilah golok ini sama mungkin ada kujang, ada keris itu ada bagian-bagian bilahnya. Lanjut Mas. Lanjut. Nah ini bagian dari golok selain warangka, ada gagang, ada peksi, ada pamornya dan ini bagian bilahnya. Lanjut Mas. Nah ini bagian-bagian golok. Coba siapa yang bawa ini? Pak Teguh bawa golok apa ini? Ya. Terima kasih Ki Gatut. Langsung terangin. Jadi tata cara membuka golok juga ada tata caranya para guru. Jadi golok tidak boleh dipegang seperti ini. Takutnya ada kejadian ketika golok dibuka itu mengenai tangan. Nah, tangan itu luka. Jadi golok itu dipegangnya seperti ini, baru dibuka. Ditariknya sarungnya ke atas. Nah kalau ditariknya bilahnya itu artinya perang. Seperti itu. Mungkin singkatnya seperti itu. Lihat. Lanjut Bang Dedi menjelaskan tentang tadi golok apa? Goloknya ada saja. Yang dibilang Pak Teguh tadi jenis golok salam nunggal. Ini dari ini golok Banten salam nunggal. Ya. Baik, singkat saja. Yang saya pegang ini adalah jenis golok dari Sumedang dengan bilah janjang walet atau sayap walet, ya, dengan handle-nya kaki kuda. Nah, ini sangat populer di Sumedang. Terima kasih, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ali dari Bekasi. Ingin memperkenalkan golok Bekasi asli Betawi Pak. Ini soto gayat, golok asli Bekasi. Kemungkinan golok ini alhamdulillah sudah dipakai name tag atau tanda logo di Bekasi Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya bawa golok jenis Parahu Nangkup dari Cirebon. Ya, oke Pak. Nah ini ada jenis golok biasa beredar di wilayah Cirebon. Disebutnya kalau handle-nya ini disebut makoro. Makoro itu penggabungan dua hewan, bisa hewan laut dan bisa hewan darat. Nah, ini dari perak. Terus bilahnya disebut melapah gedang. Siap, terima kasih. Ditukar NMAX nggak boleh nih Pak. Ayo.
Ya, ini saya lagi bawa golok paut nyere ya, yang mana handle-nya model soangejat. Ini khas Sumedang Larang ya. Nah, paut nyere kecil ya. Kalau untuk tebas mah gak kerasa, tapi ini lebih filosofinya lebih dicondongkan ke guru. Mana itu guru itu untuk nyere atau sapu nyere lah gitu untuk membersihkan gitu aja lah. Sekianlah untuk informasinya. Ya, baik itu Bapak Ibu sekalian, golok-golok yang ada di sini tentu golok-golok yang terbaik di Nusantara hari ini bisa kami datangkan dan luar biasa juga para pelestari ini Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut Mas. Ini tadi goloknya ini gagang, gagang tuh ratusan Bapak. Filosofi dari gagang golok tuh ratusan. Dengan segala bentuk, dengan segala filosofi yang rata-rata ada dari hewan, ada dari tumbuhan, dan ada mitologi. Jadi sangat banyak sekali. Lanjut, Mas. Nah, jadi salah satu persyaratan UNESCO itu salah satunya, selain kami ada penerusnya. Dan ini kami ada penerusnya dan kami sudah datang dan nanti di sana juga ada. Jadi di sana kami bawa golok Kabudan, golok masa-masa Kabudan, golok-golok masa Pajajaran, kemudian Majapahit, Mataram kami ada, dan ada juga golok-golok yang saat ini dibuat, kami juga nanti pamerkan. Golok Taraju, golok Tarisi, golok apa-apa yang saat ini masih berlanjut. Ini di Galonggong. Lanjut Bapak. Ini adalah warisan ke-9 Bapak ini, keturunan ke-9. Lanjut. Ini di Cibatu, ya, Sukabumi. Ini turunan ke-7 dari penempa pertama golok Cibatu, Sukabumi. Lanjut, Bapak. Ini ada di sini Bapak, di Bogor. Beliau pembakarannya pakai manual, penghalusnya pun tidak menggunakan gerinda. Dia menggunakan peso biasa. Dan ini masih ada di Ciawi. Lanjut. Ini penempa di Ciampea ini. Ini besar sekali juga. Lanjut. Dan Bapak Ibu sekalian untuk semangat, ini bukan kegayaan. Jadi untuk membangun semangat kami dan kawan-kawan, kami sudah mengantarkan buku golok yang kami tulis kami ke UNESCO sehingga berharap Pak Raden melihat perjuangan kami. Kami ingin sekali golok masuk UNESCO. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.